وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, langsung baca, fadhal. Allahu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Fa yaqulu al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala istiratut taharati li sihhatis shalah. Wa an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah rawahu al-khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju bab terbaru dari kitab As-Shalah. Bab kali ini bab syurutis shalah. Bab syarat-syarat salat. Yang dimaksud ini syarat sah salat. Syarat sah salat. Sebagaimana amalan memiliki syaratnya untuk supaya sah, maka disebut syarat sah salat. Syarat-syarat dalam amalan atau perbuatan itu ada beberapa, ya. Ada syartu wujubis shalah misalnya. Syartul wujub, ada syartus sihah. Syartul wujub itu syarat diwajibkannya salat. Salat belum wajib kecuali memenuhi kriteria atau syarat-syarat, misalnya Islam, ya, masuknya waktu atau baligh dan semisalnya. Sebagian dari syarat wajibnya salat masuk juga ke syarat sah salat. Tapi ada perbedaan, ya. Syarat sah salat itu salat dikaitkan keabsahannya dengan pemenuhan syarat-syarat ini, gitu loh. Jadi syarat diwajibkannya salat dengan syarat sah salat, perbedaannya syarat wajib salat sesuatu atau salat itu belum wajib kalau belum ada syarat ini. Nah, ketika kewajiban itu ada karena memenuhi syarat wajib salat, maka harus memenuhi juga kemudian syarat sah salat. Coba misalnya udah masuk waktu zuhur, berarti sudah memenuhi syarat wajibnya salat. Tapi kalau masih jam 11, wajib nggak salat zuhur? Nah, berarti dukhulul waqt, masuknya waktu, itu merupakan syarat diwajibkannya salat. Anak yang belum baligh, wajib nggak dia salat? Enggak wajib. Tapi ketika dia sudah baligh, wajib nggak salat? Wajib. Ketika wajib salat itu terwujud, maka perlu mewujudkan kemudian apa? Syarat sah salat. Syarat sah salat. Jam 1 siang, udah wajib belum salat zuhur? Udah wajib, ya. Nah, tapi belum berwudu, masih berhadas. Dia wajib salat. Mau salat tapi enggak berwudu dulu. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Maka ini bedanya syarat wajib salat dengan syarat sah salat.
Jam 11 dia berwudu, keadaannya ya berwudu, maksudnya udah bebas dari hadas, dia suci setelah akhir. Ya, dia mau sholat zuhur, wajib nggak dia sholat zuhur ketika itu? Jam 11. Belum wajib dan bahkan nggak boleh sholat zuhur. Nggak ada sholat zuhur ketika itu. Ya, maka inilah perbedaan syarat wajibnya sesuatu dengan syarat sahnya sesuatu. Ya, sesuatu itu baru bisa dikatakan wajib kalau memenuhi syarat-syarat ini. Misal haji, wajib nggak sebenarnya? Wajib, cuman kapan wajib tersebut terwujud pada seorang manusia? Jika dia mampu, ini stata'ta ilaihi sabila, jika mampu mewujudkan ke sana, baru wajib. Tapi kalau belum mampu, belum ada duitnya, atau enggak ada kendaraannya, atau belum waktunya, maka udah wajib belum? Belum wajib. Ya. Dan ketika wajib haji, dia sudah wajib haji, ada kendaraan, udah memang waktunya dia untuk haji, diberangkatkan. Ketika sebelum menunaikan haji, ada enggak syarat sah hajinya itu? Ada. Kalau untuk tawaf, ada enggak syarat sahnya? Ada. Seperti apa? Suci dari hadas misalnya. Ya seperti itu ya. Itu bedanya syarat wajib dan syarat sah. Nanti kemudian ada juga syarat dalam suatu akad. Nah ini beda lagi. Ya biasanya ini dalam akad. Ya beda lagi nih. Syarat sah suatu akad dengan syarat dalam akad. Syarat sah suatu akad misalnya. Akad bisa menjadi sah kalau terpenuhi syarat-syarat berikut misalnya. Adalah akad jual beli misal. Pembeli atau penjual itu aqil dan dia baligh atau minimal anak kecil mumayyiz. Maka kalau misalnya anak kecil usia 4 tahun jualan sah atau tidak? 4 tahun jualan sah atau tidak? Enggak sah. Enggak sah. Nah, kenapa tidak sah? Tidak terpenuhi syarat sah jual beli. Begitu. Kalau anak kecil ini usia 8 tahun dan udah ngerti percakapan, faham yang benar dan yang salah, dia menjual atau dia membeli, sah enggak? Sah menurut pendapat yang lebih sahih, sah. Namun dikhususkan untuk hal-hal yang relevan dengan anak kecil ini. Yaitu hal-hal kecil seperti beli permen, beli mainan. Adapun hal besar seperti investasi, subhanallah, atau investasi walinya baru bisa. Tapi kalau dia nggak bisa, tidak memenuhi syarat sahnya, gitu kan? Baik. Ada juga namanya asyurut fi syai', syurut dalam suatu hal, syurut dalam akad biasanya. Syarat dalam suatu akad. Nah, syarat dalam suatu akad itu terwujud sebelum terjadinya akad. Syarat dalam suatu akad atau terhadap suatu akad harus disepakati sebelum terjadinya akad. Kalau misalnya baru disebut setelah akad, ya, maka ini boleh dari pihak yang disyaratkan untuk tidak memenuhinya. Kalau misalnya menyetujuinya silahkan, tapi kalau enggak memenuhinya enggak apa-apa. Misal syarat fil bai', syarat dalam jual beli, yaitu sebelum jual beli akad, pembeli bilang ini, saya akan beli barang ini, ya, tapi dengan syarat kalau 40 hari pertama barang ini saya dapatkan cacat, saya minta garansi, misal. Ya, maka itu kan sebelum akad tuh. Maka ini sah, nggak apa-apa. Tapi sebelum akad, itu loh. Sebelum akad. Adapun kalau menyebutkan syarat setelah terjadi akad, maka boleh ditolak oleh pihak lawannya atau pihak pembeli atau penjual. Itu syarat dalam akad. Jadi syarat dalam akad bukan di akad, atau bukan setelah akad, melainkan ketika sebelum resmi akad official selesai. Sebagian ulama mengatakan boleh juga di majelis khiyar. Tapi wallahu alam sebaiknya jangan. Majelis khiyar yaitu khiyarul majelis, yaitu sebelum berpisahnya badan atau tempat atau percakapan, itu kata sebagian ulama boleh di situ disebutkan syarat. Misalnya ya udah nih saya beli dah 2 juta. Ya udah nih barangnya. Sebentar, tapi saya syaratkan nih, boleh enggak ini.
Ini sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak karena sudah terwujud jual beli. Ala kulli hal. Itu syarat fil aqd, seperti akad nikah juga. Seperti akad nikah. Kalau seorang perempuan dilamar, sebelum terjadi akad nikah dia mensyaratkan kepada suaminya, saya mau dinikahi oleh antum, tetapi dengan syarat antum harus punya penghasilan gaji minimal UMR ketika kita udah nikah. Boleh nggak syarat ini, kan? Boleh, nggak masalah. Karena nggak melanggar syariat, ya udah. Tapi itu kapan diucapkannya atau disepakatinya? Sebelum akad. Adapun kalau udah terjadi akad, udah jadi suami istri, kemudian mensyaratkan, maka ini suami boleh untuk menolak. Enggak, saya nggak terima syarat ini. Seperti itu, ya, seperti itu. Baik akad jual beli, akad perjanjian dan seterusnya itu sebelum terjadi akad baru dituturkan dan disepakati kalau memang kedua pihak saling ridha. Baik, ini syarat yaitu syurutus shalah. Syarat yang dimaksud di sini syarat sahnya salat, ya. Sebentar, ya di sini ada kemudian pembahasan nanti al-qai, ar-ru'af, al-madhi. Oke. Kita mulai dari hadis pertama di bab ini. Wa an Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi as-salati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-salah." Rawahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Idza fasa ahadukum fi shalah." Jika seorang dari kalian melakukan atau terwujud pada dirinya al-fusa. Al-fusa. Ini terlepas dari dhaifnya hadis ini, ya. Terlepas dari dhaifnya hadis ini. Al-fusa itu apa, ikhwan? Al-fusa adalah angin dari dubur yang keluar tanpa suara. Angin dari dubur yang keluar tanpa suara. Jadi fusa rihun yakhruj minad duburi bila sautin yusma'. Rih yakhruj. Rih itu angin. Ya. Yakhruj menunjukkan keluar. Gitu ya. Dari dubur. Itu fusa. Tapi fusa ini ya kentut, bahasa kita kentut. Tapi bila sautin yusma', tidak ada suara yang kedengaran. Emma dia getar mungkin, atau memang nggak ada suara sama sekali. Nggak getar, nggak ada suara. Cuman ada itu. Yang ngerasa sahibnya, yaitu pemiliknya, ya. Fa'ilnya, pelakunya. Dengan definisi ini, rihun yakhruj, yaitu angin yang keluar. Maka kalau suara yang terdengar dari perut atau dari area bokong, namun bukan berupa rih yang keluar, angin yang keluar, bukan. Faham nggak? Antum lagi duduk ini, kadang-kadang ada suara dari dalam perut atau dari area bokong gitu, getar gitu. Kalau antum duduk di bangku atau bangku panjang gitu, itu orang di samping antum akan ngerasa getaran itu dan sensasinya. Itu fusa atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena itu bukan rihun yakhruj, bukan angin yang keluar. Bukan angin yang keluar. Ya, dan keluarnya kan lewat dubur angin itu. Dan ini belum keluar lewat dubur, entah apa itu di dalamnya, Anda juga nggak tahu. Tapi itu seperti kentut. Suaranya kadang-kadang mirip, dan orang di samping akan menyangka itu kentut, padahal itu bukan. Nah, jadi yang seperti itu tidak batal wudu. Hanya di sini yang disebutkan rih fusa, yaitu angin yang keluar dari dubur tanpa suara. Maka kata Nabi apa? Falyansarif. Maka hendak ini fi shalah, lagi salat keluar angin itu. Maka falyansarif, insiraf itu adalah berpaling dari salat. Dan insiraf di sini berarti membatalkan salatnya. Membatalkan salatnya. Wal yatawadda, dan hendaknya dia wudu, wal yu'idis shalah, dan dia ulang salat itu.
Kalimat wal yu'idis shalah, ini perintah dari Nabi SAW, mengulang salat, menunjukkan salat yang tadi tidak sah. Salat yang tadi tidak sah, batal salatnya. Bedakan antara i'adatus shalah ya dengan istinafus shalah. I'adatus shalah, mengulang salat. Berarti dari awal, sebagaimana hadis seorang sahabat yang tidak baik salatnya, kecepatan, Nabi SAW mengatakan setelah mengucapkan salam dan dijawab, Nabi SAW mengatakan, qum fasalli fa innaka lam tusalli, atau a'idis salah, atau qum fasalli fa innaka lam tusalli, diri lagi kamu, salatlah kamu, sesungguhnya engkau belum salat. Maka ini namanya i'adatus salah, mengulang salat. Namanya mengulang salat ada dua macam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Mengulang salat ada yang wajib, ada yang sunnah atau mustahab. Mengulang salat yang wajib yaitu ketika salat yang pertama tidak sah. Salat fardu ya, ini salat fardu. Kalau salat sunnah enggak wajib. Mengulang salat yang wajib itu jika salat sebelumnya tidak sah, baik karena hadas atau karena hal lain yang membatalkan salat itu, seperti ketawa, ngobrol, maka diulang salatnya. Ini mengulang salat yang bersifat hukumnya wajib. Yang kedua, mengulang salat yang bersifat sunnah. Dan ini ada, boleh mengulang salat yang bersifat sunnah ada, tapi dengan konteks khusus, yaitu tanpa sengaja, tanpa perencanaan mendapatkan jemaah atau orang lain belum sholat, sementara dia sudah. Faham jemaah? Mendapatkan tanpa rencana atau tanpa sengaja, maksudnya tanpa sengaja gitu, memplanningkan, tanpa rencana, mendapatkan orang lain atau jemaah lain sedang sholat atau belum sholat, padahal dia sudah sholat. Faham gak? Anda ulangi. Mendapatkan tanpa rencana atau kesengajaan orang lain belum sholat sementara dia sudah sholat, atau jemaah lain sedang sholat yang dia sudah sholatin, maka ini dianjurkan untuk salat lagi sunnah. Faham ikhwan? Ini dua kemungkinan. Pertama, mendapatkan orang lain belum salat, maka dianjurkan untuk apa? Antum salat lagi, imam menjadi imam kalau bisa. Oke? Yaitu orang lain masbuk misalnya, belum dapat, bahkan belum salat, bukan terlambat rakaat atau apa, tapi belum sholat dan jemaah sudah selesai, maka antum boleh mentakdim diri antum, menawarkan diri antum untuk menjadi imamnya, dan antum sholat kedua kalinya. Paham di sini, kawan? Tapi ini direncanakan enggak? Enggak, ini insidental. Ya. Begitu juga ketika antum sholat subuh sudah berjamaah, antum pulang ke rumah, antum dapati istri antum masih tidur, padahal dia tidak dalam kondisi haid. Antum bangunin, ayo salat. Tapi boleh enggak antum jadi imamnya? Boleh. Tapi ini direncanakan enggak? Enggak. Adapun kalau direncanakan sebelumnya tidak. Kalau udah ada persetujuan sebelumnya tidak. Misalnya sebelum subuh bilang ke istrinya, sayang kamu nanti sholat subuh jangan dulu ya, nanti sama saya. Saya sholat di masjid, ntar balik sini kamu sholat sama saya. Enggak, seperti ini enggak. Enggak ada contohnya, wallahu a'lam, enggak tahu contohnya seperti ini. Tapi kalau sifatnya insidental boleh. Itu ya. Atau mendapatkan jemaah lain sedang sholat yang dia sholatin, dan itu di tempat lain gitu loh. Bukan di tempat yang sama, di tempat lain. Ya. Kalau di tempat, kalau misalnya antum sholat subuh di masjid antum, baik, selesai. Antum melihat ada kajian di masjid kecamatan atau kelurahan yang lain gitu.
ada kajian nih subuh, ba'da subuh. Ya udah antum habis zikir, kemudian antum langsung ke masjid itu. Ternyata masjid itu memang sholat subuhnya lebih akhir. Antum dapati para jemaah sedang sholat subuh. Maka antum masuk nggak di situ? Ikut nggak sholat subuh? Ikut. Faham nggak antum, ikhwan? Ikut sholat subuh berjamaah bersama mereka. Ini yang kedua kalinya. Ini namanya mengulang sholat yang sifatnya dibolehkan, anjuran. Sampai sini paham? Gitu. Sebagian Mu'adz bin Jabal juga seperti, bukan Mu'adz bin Jabal. Siapa? Mu'adz bin Jabal sudah selesai sholat bersama Rasulullah, kemudian dia pulang kaumnya, bahkan beliau yang menjadi imam. Tapi ini konteksnya yang pertama tadi, yang itu mendapati orang-orang belum sholat Isya. Ya. Begitu ikhwan. Maka i'adatus shalah, mengulang salat, ada yang sifatnya wajib, yaitu ketika salat sebelumnya itu apa? Tidak sah atau batal. Ya. Kalau misalnya mustahab, dianjurkan mengulang salat, itu tadi di konteks yang tadi Anda sebutkan. Yaitu ketika apa? Ketika mendapati jemaah atau siapapun yang belum sholat dan mungkin kita sedekah untuk menjadi imamnya, maka ini boleh. Karena Nabi SAW pernah nyuruh seorang sahabat untuk bersedekah, sholat lagi, melihat ada seorang sahabat yang baru datang ke masjid dan dia belum nggak mendapatkan sholat berjamaah, maka boleh sedekah seperti ini. Tapi ini semua tanpa rencana, ya begitu. Wallahu a'lam. Dalil ini menunjukkan walaupun ada kedhaifan dalam sanad hadis ini, menunjukkan bahwasanya kentut itu membatalkan salat. Baik kentut yang sifatnya fusa ataupun durat. Kalaupun misal hadis ini tidak dipakai, masih ada ijma' ulama yang diklaim oleh beberapa dari ulama yang mereka meneliti masail ijma', yaitu seperti Ibnul Munzir. Beliau berkata, ajma'a ahlul ilm ala anna khuruj ar-rih min ad-duburi hadathun yanqudul wudu. Para ulama itu bersepakat ijma' bahwasanya keluarnya kentut dari dubur itu adalah suatu hadas yang membatalkan al-wudu, walaupun kecil, walaupun tidak ada suaranya. Ya begitu. Dan ketika itu terjadi ketika salat, maka otomatis batal wudunya, ya tentu sekaligus batal salatnya. Nah, bagaimana kalau seseorang melakukan salat suri atau salat suriyah? Gambarnya salat padahal tidak. Jadi ada suatu perbuatan yang sifatnya suri padahal tidak, hakikatnya tidak melakukan itu. Seperti berjamaah secara suri. Berjamaah secara suri. Suri itu gambarannya saja, mazharnya saja berjamaah, beramal, padahal hakikatnya amalan lain, atau ya itu suri namanya. Mati suri kan sebenarnya nggak mati, tapi kelihatan kayak mati gitu. Tauladan, suri tauladan, yaitu gambaran keteladanan. Ya. Gitu. Suriname. Ya, Jawa tapi bukan Jawa, gitu kan. Gitu. Nah, di sini seseorang ketika dia kentut di sholatnya, terus karena gengsi atau malu, padahal orang lain tahu dia yang kentut karena baunya khas. Ini udah tahu ketahuan siapa yang kentut, kayak gitu terus baunya, pasti dia. Nah, tapi dia nggak mau keluar karena malu, pasti orang udah kebauan, terus dia keluar, orang pasti tahu dia yang kentut. Maka dia pun melakukan al-istimrar fi shalah, yaitu terus salat dan menyempurnakannya sampai akhir salat. Dan ini salat secara suri, yaitu secara gambaran doang, padahal dia enggak salat, secara keabsahan tidak ada. Maka apakah hal ini boleh? Enggak boleh. Ini haram. Dia harus membatalkan salatnya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis dhaif ini, yaitu falyansarif. Ingat, insiraf itu bukan sebatas membatalkan, tapi insiraf itu membatalkan dan keluar dari salat, keluar dari shaf, keluar dari jemaah. Ya, maka enggak boleh. Bahkan sebagian dari ulama
menyebutkan bahwasanya hal seperti ini adalah suatu istihza' bid-din dan tala'ub, yaitu pelecehan terhadap agama dan main-main dengan syariat Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' al-Fatawa, "Man shalla bi ghairi taharatin syar'iyyatin mustahillan lidzalika fahuwa kafir." Ini perhatikan. Man shalla bi ghairi taharatin syar'iyyatin mustahillan lidzalika fahuwa kafir. Apa artinya? Ingat takyid dari istihlal di sini. Barang siapa yang salat sengaja salat tanpa kesucian syar'i, maksudnya dia sebenarnya berhadas kecil ataupun besar, dia tetap salat dan menganggap mustahilan lidzalika, menganggap hal itu enggak apa-apa, halal, fahuwa kafir, maka orang seperti ini kafir. Walau lam yastahilla dzalika faqad ikhtalafa fi kufrih. Kalau misalnya dia belum menganggap itu hal yang halal, maka diperselisihkan oleh ulama tentang kekufurannya, tapi minimal wa huwa mustahiqun lil 'uqubatil ghalidhah. Dia berhak mendapatkan hukuman yang keras. Ya. Wa in kana li 'ajzin fayusalli 'ala hasabi halih. Kalau misalnya dia itu salat dalam keadaan tidak suci karena ajz, tidak mampu menemukan air, enggak ada debu atau gimana, maka dia salat sesuai keadaan dia. Gitu. Nah, itu beda kondisi. Tapi ini masalahnya adalah orang yang salat tanpa suci, kesucian, berhadas, dan dia nganggap itu enggak masalah, maka ini kafir kata Ibnu Taimiyah. Emang ada orang kayak gitu? Ada. Bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf kita beri uzur tentu saja. Kalau memang belum paham ya. Atau karena kelupaan, karena belum lama tahu gitu loh, mu'allaf. Itu urusan lain. Enggak, ini orang yang dari kecil udah tahu bahwasanya anak kecil aja tahu sholat harus wudu, harus suci dan seterusnya. Ya. Nah, ada kisah dukun yang sudah bertaubat. Ya. Dan betapa susahnya dukun untuk bertaubat. Makanya sangat langka dukun itu taubat. Ada kisah dukun taubat sampai didokumentasikan jadi sebuah buku loh. Kisah-kisah dukun yang telah bertaubat ada. Itu dukun ini orang-orang kebanyakan nggak tahu kalau dia adalah benar-benar praktisi perdukunan, benar-benar perdukunan beneran, nyantet, sihir dan seterusnya, benar-benar berkongsi dengan syaitan. Dan ternyata orang ini dikenal tokoh agama, bahkan bahkan dia adalah seorang imam masjid rutin, imam rawatib masjid, bahkan begitu. Maka ketika diinterview dia akan mengakui bahwasanya selama saya dulu menjalani praktek perdukunan, itu selama jadi imam tidak pernah sholat saya itu sebenarnya memenuhi syarat sahnya. Bahkan ketika saya dalam keadaan suci pun, saya memaksakan diri untuk kencing, kentut atau BAB supaya saya dalam keadaan unholy, yaitu tidak sah. Kemudian saya menjadi imam. Dan itu selalu saya lakukan seperti itu. Itu waktu jadi dukun itu. Makanya melakukan ini biasanya orang yang memang benar-benar kafir. Ya, dan ini merupakan istihza' bid-din, tala'ub bisyariah, menghina agama. Dan memang selama juga pengalaman ana untuk memperhatikan masalah-masalah perdukunan, enggak bakal antum bisa jadi dukun kecuali sudah melakukan istihza' dengan agama, istihza' dengan salat, istihza' dengan Al-Qur'an, menginjak Al-Qur'an, kemudian mengencingi, na'udzubillah min dzalik, atau menjadikan sebagai alas untuk duduk dan menjadikannya sebagai alas pembalut dan semisalnya. Itu baru syaitan mau membantu, karena itu penyembahan terhadap syaitan. Itu satanisme yang banyak di Indonesia. Untuk para dukun ya, kalau di keumuman enggak, alhamdulillah orang-orang umum juga tahu itu haram dan itu murtad. Ya, maka benar kata Ibnu Taimiyah di sini, orang yang salat sengaja dan menghalalkan tidak salat dengan tidak suci, maka dia kafir. Maka dia kafir. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un aw ru'afun aw madyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam
Rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Ini masalah berikutnya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis dhaif juga. Kalau hadis yang pertama didhaifkan sebagian ulama walaupun disahihkan sebagian ulama, hadis pertama ini masih lebih ada kekuatan dari segi makna, didukung dan ditopang oleh ijma' ulama yang diklaim oleh Ibnul Munzir. Tapi hadis kedua ini ada suatu rincian dan macam-macam hal yang mukhtalafun fih, diperselisihkan oleh ulama akan kebatalannya sebagiannya, ya. Begitu. Dikatakan oleh Nabi SAW, man asabahu qai'un aw ru'afun aw madhyun falyansarif. Siapa yang terkena, yang ini terkena di sini bukan terkena fisik, tapi maksudnya tertimpa pada dirinya perbuatan muntah, yaitu dia muntah. Barang siapa yang muntah, aw ru'af atau mimisan atau madhi, keluar madhi, gitu maksudnya. Bukan, ya terjemahnya terkena sih, tapi orang akan memahami terkena muntahan. Lah, terkena muntahan itu enggak batal salatnya. Enggak. Sebenarnya terkena madhi tidak batal salatnya. Namanya kena madhi tidak batal salatnya. Madhi najis, betul najis, tapi terkena najis ketika lagi salat itu tidak batal. Melainkan dia hilangkan najis yang mengenai dia. Jadi ini artinya bukan maknanya Indonesia terkena, bukan. Maksudnya siapa yang muntah, siapa yang mimisan, siapa yang keluar air madhi ketika salat, itu maknanya. Fal yansarif, maka hendaklah dia apa? Insiraf, yaitu berpaling, membatalkan salat seperti tadi. Fal yatawadda, kemudian dia berwudu. Tsummal yabni ala salatihi, kemudian dia membangun salatnya ulang, maksudnya ulang salatnya. Wa huwa fi dzalika tsummal yabni ala salatihi, di sini maksudnya bukan mengulang, ikhwan. Apa di bahasa ini? Meneruskan, bukan mengulang. Bana yabni, membangun salatnya kembali, meneruskan salatnya. Ya, meneruskan salatnya. Taib, insiraf yang di sini ini berarti tidak bermakna pembatalan. Kalau ada lafal tsummal yabni, maka insiraf di sini hanya berpaling dari salatnya sebentar. Kemudian wudu, dan dia membangun salat, meneruskan istinaf. Bukan i'adah, bukan mengulang salat, tapi meneruskan salat yang tadi. Meneruskan salat yang tadi. Kalau tadi baru di rakaat kedua, maka dia meneruskan di rakaat kedua. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia dalam hal itu tidak berbicara. Ini pahami baik-baik, ikhwan. Kita tadi ada pertama apa? Al-qai dan ar-ru'af dan al-madhi. Al-qai itu apa? Muntahan. Ru'af, mimisan. Ya, kemudian apa tadi yang terakhir? Al-madhi, madhi. 3 hal yang berbeda. 3 hal yang berbeda. Kita mulai dari al-qai terlebih dahulu, yaitu muntahan. Apakah orang kalau misalnya muntah batal wudunya? Khilaf di antara ulama. Apakah orang yang muntah batal wudunya? Itu khilaf. Ini batal wudunya gitu loh. Batal atau tidak wudunya? Itu khilaf di antara ulama. Pendapat pertama, bahwasanya muntah banyak atau sedikit la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Ya. Dan mereka para ulama ini mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya muntah banyak atau sedikit membatalkan wudu, maka harus mendatangkan dalil. Sementara dalil-dalil yang ada tentang pembatalan wudu disebabkan muntah itu dhaif semua, gitu loh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya muntah banyak membatalkan wudu, tapi muntah sedikit tidak membatalkan wudu. Diberi uzur mungkin, ya. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Dan ini yang masyhur dari mazhab Hanbali.
Dan ulama yang mengatakan banyak itu membatalkan wudu, itu pun mereka berbeda pendapat mengenai tahdid dan pembatasan banyak atau sedikitnya. Ya. Makanya disebutnya al-qai al-fahish, yaitu muntah yang banyak gitu. Cuman ya itu, muntah banyak itu relatif gitu loh. Seberapa fahishnya, seberapa buruknya banyaknya muntah itu. Ya. Kalau mazhab Hanafiyah mereka menganggap al-qai yang mil'ul fam, yaitu muntahan yang sudah memenuhi mulut, itu membatalkan wudu. Adapun muntahan yang tidak sampai memenuhi mulut, hanya kecil, itu tidak batal wudunya. Itu. Wallahu a'lam. Muntah banyak atau sedikit, kalau ditinjau dari segi dalil, tidak ada dalil yang membatalkannya. Tidak ada dalil yang menyatakan, tidak ada dalil sahih yang menyatakan batalnya wudu disebabkan muntahan. Maka wallahu alam, tidak batal muntah, tidak batal wudu karena muntah, baik banyak maupun sedikit. Ya. Namun meskipun itu pendapat yang lebih tepat mungkin, lebih sahih, tetap saja dianjurkan oleh sebagian ulama ini untuk berwudu jika dia muntah. Hanya saja itu konteksnya di luar salat. Di luar salat, gitu ya. Taib. Kemudian itu yang pertama. Ru'af. Ru'af itu apa? Mimisan. Perkara ru'af mimisan ini hakikatnya sama dengan perkara muntahan tadi dari segi batal atau tidak wudunya. Mimisan dari hidung ya, batal atau tidak wudunya, sama kayak tadi. Pendapat pertama mengatakan apa? Tidak batal. Pendapat kedua, kalau banyak batal, kalau sedikit tidak. Ya, sama. Ya. Nah, hanya perbedaannya antara qai dengan ru'af. Kalau qai itu lebih tepatnya tidak najis. Kalau ru'af yaitu darah, lebih tepatnya najis. Faham di sini, ikhwan? Muntah lebih tepatnya adalah tidak najis. Muntah tidak bisa disamakan dengan tinja. Kalau tinja sudah jelas ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya. Tapi kalau muntah, dalil yang dhaifun tidak selalu diisyaratkan kenajisannya gitu loh. Muntah tidak najis. Itu yang lebih tepat ya. Nah, kalau misalnya ru'af, darah itu najis. Hatta darah manusia. Cuma masalah darah, sebagian ulama mengatakan dam fahish atau kathir dengan dam qalil ma'dzur. Darah yang banyak, fahish, kemudian mengalir, itu disepakati kenajisannya jelas itu. Tapi kalau darah yang sedikit, maka yang lebih sahih tetap najis tapi ma'dzur atau ma'fun anhu, dimaafkan. Ya. Tetap najis namun dimaafkan. Itu masalah najisnya darah. Nah, bagaimana ketika seseorang salat kemudian muntah? Kalau di hadis dhaif ini diperintahkan untuk keluar dari salat, tapi keluar di sini bukan membatalkan salat, dan disuruh wudu kemudian teruskan salatnya tadi, bukan mengulang, teruskan. Faham di sini kan? Antum misal muntah keluarnya. Kalau pakai hadis ini, maka antum keluar wudu kemudian masuk lagi, salat, terusin salat lagi. Oke? Begitu juga dengan mimisan. Nah, hanya di sini ada sesuatu yang janggal di sini, maksudnya apakah ini membatalkan wudu gitu loh. Kalau membatalkan wudu harusnya apa? Ngulang dong, Irfan, Pak. Kalau yang membatal wudu nih, kan disuruh wudu nih. Lah kalau batal wudunya, ya berarti bukan nerusin salat dong. Melainkan yang ngulang salat kan batal wudu sekaligus berarti batal salatnya dari awal, batal kelas kosong gitu.
Nah, ini yang membuat sebagian ulama ya selain dari kedhaifan sanadnya ya ada yang janggal dari susunan kronologinya gitu loh. Kalau memang muntah, mimisan itu membatalkan wudu, maka ya kenapa ada tsummal yabni ala salatih, terus dia bangun dari salatnya itu yaitu diterusin salatnya. Nah, gitu kan? Nah. Taib. Mungkin sebagian ulama memakai hadis ini dengan tujuan begini, menyatakan bahwasanya muntah itu najis, darah itu najis. Kalau muntah tadi kita lebih tepat apa? Tidak najis, oke. Kalau darah najis. Nah, sekarang bagaimana treatment antum dengan pendapat bahwasanya ini hadis dhaif? Bagaimana treatment antum terhadap darah? Keluar darah karena mimisan. Batal enggak wudu antum? Yang lebih sahih tidak batal. Namun karena darah ini najis, maka antum harus punya treatment. Treatment mendapatkan hadas ketika sholat itu beda dengan treatment mendapatkan najis ketika sholat. Najis yang tari ketika sholat, najis yang datang baru seketika sholat. Bedakan ikhwan. Ini yang menjadi bedanya antara hadas dan najis. Ini yang menjadi pembeda antara hadas dan najis. Pahami baik-baik. Karena banyak kaum muslimin yang enggak membedakan ini. Maksudnya mereka anggap itu sama. Hadas yang tari di keadaan suci atau sholat dengan najis yang tari ketika lagi sholat. Apa itu tari? Bukan yang udah haji pas 2 bulan lahiran, bukan. Itu tarik. Tarik, yaitu yang datang ketika itu. Yang tiba-tiba datang gitu loh. Bukan sebelumnya, bukan. Tiba-tiba ada. Faham gak ikhwan? Najis yang tarik dengan hadas yang tarik. Antum lagi sholat, Allahu Akbar. Lagi tengah-tengah sholat, terjadi hadas tarik, yaitu antum kentut. Nah, ini namanya tarik. Itu ya. On time ketika itu datangnya. Bukan yang sebelumnya, bukan sebelum sholat, tentu kentut dulu, baru sholat. Nah, ini baru ngawur ini. Tapi lagi sholat, di tengah sholat sakit perut kentut. Nah, ini namanya hadas yang tori, yang datang ketika itu. Antum lagi sholat, kemudian keluar najis yang sifatnya tori, yaitu mimisan. Ini najis nih. Tapi najis ini baru keluar kapan? Ketika antum lagi sholat. Faham di sini, ikhwan? Nah, hadas yang tari fi shalah, hadas yang tiba-tiba ada terwujud keluar atau terwujud pada badan antum ketika salat, fix ini apa? Membatalkan salat dan wudu. Oke, paham di sini? Antum lagi salat, Allahu Akbar, kemudian kentut, jelas batal wudu, batal salat. Oke? Apa lagi hadasnya? Lagi Allahu Akbar, terus pipis di celana. Nah, jelas ini batalkan wudu, batalkan salat sekaligus najis juga gitu kan. Kalau kentut nggak najis. Kalau najis repot itu, orang-orang pada kena najis semua hidungnya gitu kan. Nah, kalau najis yang tari gimana? Najis yang tari ada 2 kemungkinan gambaran dan hukum. Najis yang tari ada 2 kemungkinan gambaran dan hukum. Pertama, najis yang tari yang membatalkan sholat plus wudu sekaligus. Ini jelas. Seperti apa? Keluarnya apa? Pipis. Najis kan? Air kencing najis gak? Najis. Ini berhadas sekaligus dan najis gitu loh. Kemudian ya ngedom lagi apa? BAB. Kalau bahasa Alirsat itu BAB itu ngedom. Ya. BAB. Lagi sholat BAB gitu, mungkin sakit perut kayak gini. Ya, enggak tahu kenapa. Maka ini batal enggak wudunya? Jelas batal. Ada najis keluar? Jelas ada najis keluar. Baik. Termasuk juga yang membatalkan wudu dan sekaligus kalau batal wudu batal salat. Itu apa, keluar apa tadi? Air madhi. Ya enggak?
Tapi keluar madhi, batal nggak wudhu seseorang? Batal. Mau dia sholat atau nggak sholat, sama seperti keluar keluar kencing. Menanggulanginya madhi dengan dibersihkan dan juga wudhu. Tapi yang namanya keluar air madhi, batal wudhunya, batal sholatnya, bersihin madhinya, wudhu lagi, kemudian sholatnya diulang atau diterusin? Ulang. Makanya ini gharib. Kalau misalnya pakai hadis ini itu gharib. Kenapa? Al-madhi yang kita tahu keluarnya madhi itu membatalkan wudu. Berarti kalau orang lagi sholat mungkin pikirnya macam-macam dan dia rajul madza yang sering keluar madhinya, dia ngerasa kemudian keluar sesuatu dari kemaluan depannya, maka ini sebenarnya batal sholatnya, batal wudunya. Ketika dihukumi batal, maka berarti kan selesai, putus sholatnya, nggak boleh diterusin. Kalaupun dia membersihkan madhi kemudian wudu, maka dia wajib kembali ke sholat dalam keadaan ulang atau terusin? Ulang. Faham di sini, ikhwan? Gitu ya. Kemudian ada najis yang tarik ketika lagi sholat keluar, namun tidak membatalkan wudu. Apa? Keluarnya darah dari selain dari kemaluan. Dari selain dari kemaluan. Keluarnya darah selain dari kemaluan. Depan atau belakang? Gitu ya. Faham di sini, ikhwan? Kalau keluar darah dari selain dari kemaluan, maka emang itu najis betul. Kalau banyak, batal enggak wudunya? Tidak batal wudunya. Tapi dia harus berusaha membersihkan itu. Kecuali tidak mungkin untuk dia bersihkan. Seperti di medan perang, sebagian para sahabat itu diberi uzur untuk sholat dalam keadaan bajunya banyak darah, karena tidak memungkinkan untuk membersihkannya. Ini dalam konteks khusus. Adapun dalam konteks normal biasa, antum bisa bersihin, maka wajib bersihin. Kalau nggak bisa, ya kholas, sesuai keadaan aja. Itu najis yang tari sifatnya dan tidak membatalkan wudu, namun harus disingkirkan najis itu. Paham di sini, kawan? Begitu juga mimisan. Begitu juga dengan darah yang keluar di gigi ketika antum lagi sholat. Antum giniin gigi, mungkin bolong atau apa? Antum apain gitu, terus pakai lidah, terus terasa anyirnya, terasa amisnya gitu. Darah ini najis gak? Najis. Boleh gak ditelan? Kok antum telan batal itu? Antum telan batal. Terus gimana dong? Kalau cuman sedikit, ini najis yang dimaafkan, ikhwan. Ini kan yang tadi bilang, kok sedikit dimaafkan. Najis qalil yang tarik ketika salat ma'fun anhu. Ya. Misal antum lagi ini, Allahu Akbar. Anda lagi ada jerawatan ya. Kopek jerawatan, plek. Nggak sengaja gitu karena gatal atau apa, berdarah. Ya udah, biarin. Ya kalau misalnya ada tisu, kayak gitu. Ini najis yang kecil, dima'fun anhu. Sedikit doang. Kecuali kalau antum kopek, ngocor, tek tek tek. Nah ini baru antum ke tempat wudu. Begitu. Gimana? Faham di sini, kawan? Tapi kalau itu ngalir, seperti mimisan biasanya ngalir tuh. Gini, dan sangat mengganggu dan terus ada gitu sampai agak satu netes lagi, maka ini falian sarif, yaitu bersihin dulu. Wajib wudu enggak? Tidak, karena tidak batal wudunya. Terus sholatnya terusin enggak? Terusin. Ya begitu ya. Kemudian ada juga najis yang tarik, tapi bukan dari badan kita. Najis yang tarik, yang datang tiba-tiba, ada tiba-tiba, tapi bukan dari badan kita. Misal antum lagi sholat, kemudian ada kucing, dan kemudian kucing itu mendekat, membelakangi antum dan mipisin antum, atau mipisin sejadah. Apakah batal sholat antum? Batal enggak? Hah? Tidak batal, karena bukan antum pelakunya. Nah kucingnya batal nggak sholatnya? Kucing nggak punya akal. Nah gimana terus
Imma antum singkirkan karpet yang bekas itu atau antum pindah. Terusin nggak sholatnya? Terusin, nggak batal sholatnya. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya najis tersebut bukan thari sifatnya, sudah terwujud di tempat, tubuh, badan, pakaian yang antum sholat dengan itu, maka ini tidak sah sholat diawali dari itu dengan ingatan, kecuali darurat atau kebutuhan yang sangat. Nah, maka ketika antum sholat sambil menggendong anak yang di pampersnya ada najis, maka dikhawatirkan ini sama dengan membawa najis, maka afdalnya adalah taruh dulu tuh anak. Seenggaknya taruh di samping lah, bukan di tempat antum sholat, bukan melekat di tubuh antum, karena ada najis di pampersnya. Kalau antum lihat, wah dia nih gitu. Kalau antum bertanya, ya gimana Ustaz? Bedanya apa? Sama-sama. Kan ini kan anak bawa ada pampers, ada nya, masuk masjid kan nggak boleh Ustaz. Paham nggak maksud Anda? Gimana Ustaz? Kan sama-sama munkar. Nggak boleh memasukkan najis ke masjid. Ya udah, kalau antum mau kayak gitu, antum taruh di tempat penitipan sendal. Ya akhi, kalau yang seperti itu diberi udzur, nggak apa-apa. Tapi ketika antum sholat dan antum bisa tanpa bayi itu, maka ya taruh. Faham di sini sampai sini paham? Tapi kalau bayi itu nangis, wah nggak mungkin kan? Dan antum harus sholat ketika itu, maka ya kholas, mau nggak mau digendong. Ini namanya darurat, nggak apa-apa. Cuman sebaiknya nunggu waktu kapan dia nggak nangis supaya antum bisa sholat dengan sempurna tanpa ada was-was tentang najis. Begitu. Ya itu faedah dari hadis yang kita bahas hari ini. Fadhal, lanjut fadhal. Mar'atul baligha la tusalli illa bi khimarin. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة. Ya. Di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi-lagi hadis ini beberapa ulama mendhaifkannya. Beberapa ulama mendhaifkan, tapi hadis itu sahih. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak, Allah Ta'ala tidak menerima salatnya perempuan yang sudah haid, itu maknanya. Perempuan yang sudah haid illa bi khimar, kecuali dengan salat dengan khimar. Khimar itu beda dengan niqab. Khimar itu jilbab, yang kita kenal jilbab. Kalau niqab itu cadar. Ya, khimar itu jilbab. Jilbab dengan makna jilbab yang kita kenal di Indonesia gitu loh. Iya, jilbab, ya kan? Mau dia jilbab PKS, mau jilbab Salafi, mau jilbab Sururi, pokoknya jilbab gitu kan, antum tahu lah. Wajahnya doang kelihatan, pokoknya gitulah ya. Dan dagunya bagian bawah nggak boleh kelihatan gitu loh. Ini jilbab yang maksud seperti itu. Bagian telinganya dan rambut di sini nggak boleh kelihatan. Itu jilbab seperti itu. Adapun jilbab artis itu nggak sah, itu sholat dengan jilbab artis. Nah, kalau niqab itu cadar, kelihatan matanya saja. Ya, adapun yang cadar setengah sini doang, ini jidat kelihatan. Memang kayak ini bukan cadar, itu masker tapi versi lebar gitu. Masker mustarsil namanya, masker ke bawah gitu. Jadi itu bukan niqab. Nah sekarang kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Bi khimar. Allah tidak menerima salatnya perempuan yang sudah haid. Ingat, yang sudah haid berarti menunjukkan bahwasanya aurat dalam salat wajib ditutup untuk orang yang sudah baligh. Ini kiasan yang panjang. Maksudnya ini kan konteksnya haid saja. Apakah tanda-tanda baligh itu haid doang? Gitu loh. Untuk perempuan tanda-tanda baligh itu haid, ya, kemudian tubuhnya
bulu kemaluan misalnya. Kalau tumbuh bulu kemaluan tapi belum haid, maka sebagian ulama mengatakan ini sudah baligh. Tapi keumumannya perempuan tanda balighnya dari haid, bukan dari tumbuhnya kemaluan. Bahkan nggak tahu, anak nggak pernah neliti. Tapi betapa jarangnya perempuan numbuh dulu bulu kemaluan dan belum haid. Ada nggak? Nggak bisa jawab kan? Karena kita bingung loh gimana surveinya, ya kan? Taib, kalau misalnya seorang perempuan dia menginjak usia 15 tahun belum tumbuh bulu kemaluan, belum haid sama sekali. Oke. Kif. Maka belum ditutup aurat salatnya. Belum ditutup aurat salatnya. Maksudnya aurat atas itu rambut ya. Arti kalau dia salat tanpa menutup rambutnya sah salatnya. Perempuan yang belum baligh, anak perempuan yang belum baligh, namun dia sudah mumayyizah, itu sudah bisa membedakan percakapan benar dan salah dan seterusnya. Kalau misalnya dia itu salat tanpa mengenakan tutup kepala atau jilbab, maka sah salatnya. Sah salatnya. Pahami baik-baik itu ya. Anak antum usia 9 tahun, belum haid. Dia salat, sah salatnya. Yang penting ditutup aurat kepalanya. Faham di sini, kawan? Oke. Laki-laki dikiaskan dengan ini. Anak laki-laki yang belum baligh, maka ketika dia salat dan terlihat auratnya seperti pahanya, maka tetap sah salatnya. Tetap sah salatnya. Fahim tum? Begitu. Itu untuk yang belum baligh dan mumayyiz atau mumayyizah. Adapun ketika sudah baligh, kalau perempuan ditandai dengan haid atau muncul di bulu kemaluan, kalau laki-laki dikenal dengan junub. Ya, perempuan juga bisa junub juga. Kalau perempuan junub tapi belum haid, jika itu terjadi junub, mimpi basah tapi belum haid perempuan, maka ini baligh enggak? Baligh. Jadi gini deh. Alamatul bulugh, tanda baligh itu yang normal laki perempuan 3. Yaitu haid, umumnya gitu, atau mimpi basah, atau tumbuhnya bulu kemaluan. Itu perempuan, oke? Kalau laki-laki kayak radio tahun 80-an. Nah, sedikit sih putar kayak FM gitu. Ya. Sedikit. Bismillah. Nah, udah dapat Prambors ya? Dapat. Ya. Ya, generasi Prambors itu beda sama generasi Gen FM ya. Iya. Iya. Sampai mana tadi, ikhwan? Alamatul bulugh perempuan tadi haid atau mandi atau junub, mimpi basah, atau tubuhnya bulu kemaluan, oke? Kalau laki-laki, alamat atau tanda balighnya adalah mimpi basah, atau kalau enggak tumbuhnya bulu kemaluan, itu dua itu. Haid laki-laki ya enggak? Menurut antum gimana? Kejadian antum gimana? Antum waktu balik itu gimana waktu dulu? Atau mungkin masih belum balik sampai sekarang? Enggak mungkin laki-laki haid. Tapi kalau semua tanda-tanda yang tidak terwujud maka apa? Belum balik. Dan kalau sampai 15 tahun belum balik, maka menuju menjelang usia 16 dia baru balik. Dari usia sekarang mentok dah. Walaupun belum pernah haid, belum pernah junub, belum pernah apa, mentok. Ini udah 16, usia 16 dia udah berarti udah balik. Dan wajib sholat pakai gitu. Dan nggak boleh sholat pakai niqab, bahkan bisa jadi tidak sah, kecuali jika khawatir fitnah karena ada laki-laki ajnabi atau non mahram. Jika khawatir fitnah. Namun jika nggak khawatir fitnah, maksudnya mungkin dia tahu saya emang nggak cantik-cantik amat gitu, bukan karena tawadhu, memang kenyataan gitu kan. Maka laki-laki juga nggak ada, memandang aja nyesel laki-laki. Maka yang seperti ini
nggak boleh pakai niqab ketika penutup nggak boleh. Begitu juga dengan tawaf, nggak boleh pakai penutup muka kecuali khawatir fitnah karena terlalu cantik. Tapi kalau misalnya ada perempuan, padahal nggak cantik, ngeselin mukanya, tapi dia merasa apa? Cantik, dan itu mengesalkan, perasaan itu mengesalkan gitu. Dia ngerasa paling cantik, maka dia pakai ini, maka nggak boleh, itu hanya perasaan antiah saja, gitu. Sedikit lagi. Pak ini jam segini gimana Pak? Cukup Beda bab ya? Iya. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Berarti Putra 207 Putra? 207. Aslinya 200 tadi yang bilang 209 ya? 207 diingetin nanti 207 aja insyaallah. Kita cukup sampai sini karena udah jam 9 lewat ya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.